you click 39? Please subscribe, guys. Halo guys, selamat datang kembali di Klik 39 bersama saya Undernet. Guys, akhirnya saya mendapatkan ini guys, Quick AdSense dikirimkan oleh YouTube menuju ke Indonesia. Ini kira-kira 2 minggu perjalanan dari sana menuju ke sini dan saya sudah menerimanya. Saya membuat video ini dalam bahasa Indonesia agar lebih lancar, namun di video ini ada teks translate dalam bahasa Inggrisnya. Nah, perjuangan saya untuk mendapatkan Google AdSense ini sebenarnya nggak gampang guys. Awalnya saya dulu pernah membuat video di channel lain sebelumnya. Nah, namun di situ subscribernya hanya 51 subscribe aja dan tidak berkembang selama 3 tahun 4 tahun. Jadi saya berhenti. Saya pikir ya nggak ada yang nonton, jadi pikir ya itu apa dilanjutkan kan gitu. Nah, kemudian pada tahun 2020 kemarin saya membuat akunnya dan akhirnya dimonetisasi tepat waktu, dan saya bersyukur kepada Tuhan bahwa akhirnya saya memperoleh ini. Memperoleh AdSense itu tidaklah mudah kawan, karena kita harus mempunyai banyak relasi, baik itu teman maupun saudara. Jadi waktu itu saya coba WA ke saudara-saudara saya, ke teman-teman saya, ya kan. Bahkan ada kenalan bengkel, dia punya WA, dia punya YouTube, kita saling bertukar ID dan saya mendapatkan subscribe dari dia dan demikian juga dengan dia mendapatkan dari saya. Dan perjalanan itu sangat susah guys, artinya AdSense ini diperoleh bukan secara instan. Kalau Anda memperoleh AdSense ini dengan cara instan, menurut saya mungkin Anda tidak akan bertahan lama untuk berada di dunia YouTube ini. Namun jika Anda memperolehnya dengan cara bekerja keras, dengan ketekunan, maka guys semua akan memperoleh AdSense ini. Memang AdSense ini sangat diimpikan oleh banyak YouTuber untuk mendapatkan monetisasi, baik itu dia membuat konten maupun juga dia membuat berita maupun dia bikin gosip, kadang kehidupannya sehari-hari, ada juga yang mengenai produk, ada juga yang mengenai kemampuan ilmunya gitu loh. Jadi orang berinspirasi sendiri, menggunakan daya pikirnya sendiri. Nah, saya memulai Google AdSense ini, saya memulai karir saya di dunia YouTube ini, yaitu saya dengan belajar dengan Mbak Gita. Di situ saya connect dengan Tokopedia. Saya connect dengan Tokopedia dan saya melihat di situ ada kelas pembukaan bagi YouTuber pemula di Mbak Gita. Nah, nanti saya tampilkan di YouTube ini seperti apa kelasnya, dan itu bayar guys. Bayarnya juga nggak terlalu mahal sih, kira-kira 130 atau 150 ribu, saya kurang ingat. Tapi seperti inilah saya belajar dari beliau, walaupun beliau masih lebih muda dari saya, tapi saya belajar bagaimana dia merintis dari karirnya itu, dan dia di situ mengajarkan kepada kita menjadi seorang
YouTuber profesional, karena di judulnya sendiri, titlenya mengatakan bahwa bagaimana menjadi YouTuber yang profesional. Menjadi YouTuber profesional ini artinya kita mempunyai kemampuan dalam mengelola akun kita untuk bisa dapat dikenal banyak orang dan juga banyak penontonnya. Nah, di situ kita mempelajari beberapa hal guys yang perlu kalian lihat, seperti apa yang di situ, bagaimana cara menampilkan semuanya, cara membuat konten YouTube, apa saja yang bisa dibuat dalam konten YouTube itu agar bisa diminat dilihat banyak orang. Nah, dengan belajar dari Mbak Gita itu saya belajar, kemudian ada tesnya. Nah, tesnya itu juga ada beberapa tes dan itu nggak mudah guys, dan itu sangat susah pertanyaannya. Bahkan saya mencatat semua apa yang beliau katakan, ternyata di tes itu tidak sama apa yang dia omongin gitu loh, nggak sama dengan apa yang dia utarakan di situ, sangat berbeda jauh, dan itu kadang membuat kita menjadi pusing, apa sih jawabannya gitu. Namun waktu itu saya berusaha dan akhirnya saya mendapatkan nilai yang cukup baik dari beliau gitu loh. Dan saya beruntung dengan belajar dari Mbak Gita, saya bisa memperoleh AdSense ini. Jadi saya belajar dulu dengan Mbak Gita, kemudian saya belajar kira-kira seminggu ya. Di situ kan hanya tutorial online saja. Nah, saya belajar kira-kira seminggu, kemudian saya mengaplikasikannya dalam channel YouTube saya. Dan akhirnya guys, saya puji Tuhan berhasil mendapatkan pin ini. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Gita Safitri di kelas Langkah Menjadi YouTuber Profesional. Nah, di sini saya ingin membicarakan tentang interaksi apa aja sih yang ada yang harus kita perhatikan kalau kita mau membuat YouTube channel. Nah, pertama yang jelas di video kita harus menyapa penonton kita atau viewers kita supaya itu jadi lebih akrab, lebih dekat. Jadi penonton kita ini jadi mau nonton lagi deh video kita nantinya. Nah, selain itu kita juga harus ngingetin penonton kita untuk like video kita, terus untuk komen juga biar makin banyak interaksinya, makin asik gitu ya komunitasnya. Selanjutnya untuk subscribe ke channel kita, dan yang gak kalah penting adalah untuk mengaktifasi notification bell-nya. Jadi setiap kali kita ada video baru, mereka akan dapat notifikasi dan bisa langsung nonton. Sebenarnya kalau YouTube ini gak cuma soal video atau konten. YouTube ini sebenarnya kan sosial media kan ya. Nah, sama kayak sosial media yang lain, kita juga satu hal juga yang mesti kita perhatiin kalau kita ingin jadi YouTuber adalah kita harus mengevaluasi konten yang udah kita taruh di YouTube. Nah, salah satu cara yang paling mudah nih untuk mengetahui apakah video kita itu menarik adalah dengan melihat komentar dari subscriber. Nah, di sini biasanya subscribers kita tuh langsung ngasih feedback. Misalnya nih video kita kurang menarik atau agak membosankan nih temanya, nanti akan ada nih 1-2 orang yang bilang, "Kak, kok kayaknya aku ngantuk ya Kak nonton videonya." Nah, mungkin next time kita harus lebih bikin lagi apa nih, mungkin dari bikin grafiknya kita bagusin biar menarik gitu ya, atau mungkin kita pilih tema yang juga lebih bagus. Nah, terus selanjutnya kita bisa lihat dari ratio like dan dislike, itu obvious lah ya. Kalau misalnya like-nya lebih banyak, jauh dibanding dislike-nya, ya berarti video kita majority udah bisa diterima oleh penonton kita. Di YouTube sendiri ada satu fitur yang bisa kita manfaatin untuk melihat performa channel dan video kita. Namanya YouTube Analytics. Di Creator Studio itu bisa diakses, dan di sana ada banyak insight yang bisa kita dapetin. Contohnya kayak demografik. Jadi kita bisa tahu nih kira-kira yang nonton kita itu audiensnya dari mana aja, terus age group dan gendernya apa aja. Misalnya orang yang nonton kita ini ada banyaknya orang Indonesia, let's say 80-90%. Nah, berarti ya udah next time video yang kita bikin ya harus bahasa Indonesia. Traffic source juga adalah insight yang penting banget yang bisa didapetin dari YouTube Analytics. Nah, traffic source ini ngasih tahu kalian kira-kira orang itu nemuin video kalian tuh dari mana.
bisa dari browse feature-nya mereka, dari timeline-nya mereka di YouTube, atau misalnya dari media sosial, contohnya dari Instagram atau dari Twitter. Nah, biasanya dengan informasi tersebut nih, misalnya contohnya kelihatannya kayak, wah di Instagram sama Twitter kurang ya ternyata orang-orang yang nemuin video dari sini. Ya udah, next time kita bisa memaksimalkan marketing di sana. Satu insight yang menurut saya pribadi paling penting adalah audience retention. Nah, insight yang ini ngasih lihat dari video kita nih keseluruhan kira-kira hanya beberapa menit yang ditonton sama audience. Nah, dari sini saya bisa dapetin insight kalau next time video saya mungkin harus lebih dikurangin atau ditambahin durasinya. Nah, tadi saya udah sempat membahas kan gimana caranya kita bisa berinteraksi dengan viewers kita di YouTube. Udah gitu gimana caranya kita bisa mengevaluasi konten-konten kita. Nah, di video selanjutnya nih saya akan membahas gimana caranya kita bisa berkarir menjadi seorang content creator. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Gita Safitri di kelas Langkah Menjadi YouTuber Profesional. Nah, tadi kan kita sempat ngomong sedikit nih tentang YouTube yang bisa kita jadikan karir. Nah, sebelum itu semua ada satu hal yang perlu kita perhatikan, yaitu video-video yang kita bikin nih di channel kita harus disadari keberadaannya oleh YouTube. Maksudnya gimana nih? Jadi kalau orang nge-search nih video apa misalnya pakai keyword tertentu ya di search bar gitu, nah kita harus make sure kalau video kita ada di page pertama lah, atau paling enggak yang kedua lah, pokoknya yang atas-atas. Nah, gimana ya caranya? Kalau ngomongin tentang kolom pencarian atau search engine, ada satu term yang perlu kita pelajarin. Namanya SEO atau Search Engine Optimization. Soalnya SEO ini nih yang bakal memutuskan video kita itu bakal ada di rekomendasi teratas oleh YouTube. Ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan untuk mengoptimalkan SEO dari video kita. Yang pertama adalah jumlah view dan dari watch duration video kita. Makin banyak nih view dari video kita, terus makin lama juga video kita ditonton sama para audiens, udah jelas video kita akan masuk di ranking yang paling atas di rekomendasi YouTube. Selanjutnya nih, kita harus banget nge-share dan promosiin video kita dan juga channel kita. Nah, di sini kita bisa manfaatin media sosial yang kita punya. Bisa itu Instagram, lewat IG feed atau IG story, atau Twitter, atau di YouTube sendiri. Sebenarnya kita bisa loh nge-share video kita supaya nanti video kita bisa ditonton sama orang-orang yang udah nge-subscribe channel kita.